سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kelihatannya perlu diulang lagi Pak salamnya ini supaya lebih semangat dan lebih berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahal mursalin qayyimas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qatil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di malam hari ini sudah memasuki tanggal berapa Pak? Tanggal 18 ya, bukan 28 ya. Kita sudah setengah kita lewati putaran pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat-saat ini kita mengharapkan adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sekalian, sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali dalam kehidupan yang fana ini. Kita jadikan sebagai pondasi, landasan dan kehidupan kita yang fana untuk membangun amal-amal unggulan kembali, amal-amal kebaikan, amal-amal kesalehan kita. Jemaah sekalian, Ramadan ini wabil khusus mungkin tanggal 17 kemarin adalah diturunkannya Al-Quran kepada manusia ini. Hudan linnas, bukan hanya untuk umat Islam saja atau umat orang Islam saja. Dan juga luar biasa Ramadan pada saat itu. Dan juga ada perang Badar juga jatuhnya tanggal 17 Ramadan pada saat itu. Tahun kedua. Ya sekalian, Al-Quran kalau kita amalkan secara baik dalam kehidupan kita, maka Al-Quran ini akan membimbing manusia menuju kebaikan-kebaikan dan juga kemajuan dalam kehidupannya yang fana. Al-Quran merupakan inspirator kemajuan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini risalah, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus dilakukan, harus diamalkan dalam kehidupan, dalam semua dimensi kehidupan manusia ini. Kalau mau maju dalam kehidupannya, ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza kitabun wa hadza kitabun
anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini kitab Al-Quran telah kami turunkan kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Sifatnya Al-Quran ini mubarakun, membawa keberkahan. Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita mengamalkan Al-Quran, pasti ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Maka perintahnya Allah, fattabi'u, maka ikuti Al-Quran itu, jangan sampai ditinggalkan. Wattaqu, dan kalian harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, agar kalian semua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Ramadan kita, ujungnya puasa kita, la'allakum tattaqun. Tadi ada perintah wattaqu, kaitan dengan Al-Quran. Artinya apa? Artinya ketika kita dalam Ramadan ini perlu kita optimalkan kembali dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Harus ada tadabbur, harus kita baca, harus kita renungkan. Dan surat Shad ayat 29 Allah berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab." Ini Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, ilaika ya Rasulullah, agar apa? Manusia atau orang-orang yang bersama Rasul pada saat itu tadabbur dengan ayat-ayatnya. Dan sekalian, kalau kita hitung Al-Quran ini jumlahnya, ada yang mengatakan 6.666. Kebanyakan bukan hanya ibadah, tapi kaitan dengan fenomena alam dan juga ilmu pengetahuan. Itu yang ada dalam Al-Quran. Selain ada kisah-kisah yang ada umat-umat sebelumnya kita, ada kisah perjuangan para al-anbiya. Bahkan ada yang mengatakan kaitan dengan ibadah saja hanya 180 ayat. Yang banyak itu kaitan dengan alam ini. Kita diperintahkan untuk membaca alam ini, membaca kehidupan. Jemaah sekalian, perintahnya ayat yang pertama yang diturunkan kaitan dengan membaca. Surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya Iqra, baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita belajar itu bukan hanya ilmu saja itu, tapi kita kaitkan dengan ruhiyah kita, kaitan dengan ilmu yang ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai kita termasuk orang yang punya ilmu, alim bi amrillah, tapi tidak alim billah. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan ulama itu ada 3. Ada yang alim billah wa alim bi amrillah, orang yang punya ilmu kaitan dengan ruhiyah kita, ruhiyahnya atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Ilmunya ada, dia pintar, tapi juga luar biasa kaitan dengan ruhiyahnya billah itu. Ini yang dikatakan al-alim al-kamil. Ada juga orang yang punya ilmu tapi nggak punya ruhiyah, nggak punya akhlak. Alim bi amrillah walaysa bi alim billah azza wa jalla. Lah ini yang semua ulama-ulama kita mengatakan hati-hati dengan 2 fitnah, 2 kelompok fitnah dalam kehidupan kita. Ittaqu fitnatas natain, yaitu siapa mereka? Al-abid al-jahil, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, dia jahil. Yang kedua, al-alim al-fajir,
Orang yang punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak, gak punya ruhiyah yang tinggi. Sekalian yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaitan dengan Al-Qur'an ini sangat-sangat luar biasa. Perintahnya Allah, Iqra. Kaitan dengan apa? Kemajuan ilmu. Iya kan? Luar biasa. Ulama-ulama kita banyak sekali yang ahli ilmu sains. Ada Al-Jabbar, ada Al-Kindi, ada ahli kedokteran, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ar-Razi, ahli matematika juga ada. Bahkan Al-Firnas itu dikatakan orang yang pertama kali menciptakan dasar pesawat terbang. Luar biasa. Ilmu-ilmu yang lainnya, fisika dan sebagainya, ada banyak sekali ulama-ulama kita. Hanya sayang pada waktu zaman tahun 1258 Hulagugan Genghis Khan dia datang ke Baghdad. Baghdad itu ada yang namanya perpustakaan yang luar biasa, Darul Hikmah. Berapa ribu kitab-kitab yang dibuang dan juga dibakar. Itu zaman tahun itu, Pak. Maka ada ulama mengatakan seandainya kitab-kitab itu enggak kebuang, mungkin kemajuan dunia ini lebih cepat lagi. Ketika apa? Didukung dengan keilmuan yang luar biasa yang ada pada saat itu. Jadi jemaah sekalian, kemajuan keilmuan. Maka ada perintahnya Iqra tadi. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang kaitan dengan keilmuan. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam yang pertama kali kaitan dengan ilmu. Wa 'allama al-asma'a. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Ini kan kaitan dengan ilmu, Pak. Ya kan? Dalam surat Zumar, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya ilmu, yang tahu dengan orang-orang yang enggak tahu? Pasti jawabannya la yastawu, enggak mungkin sama gitu. Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Irfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Masya Allah, kaitan dengan ilmu dan juga muta'alim itu luar biasa. Ketika Rasulullah mengatakan orang-orang yang ada di dunia ini dikatakan mal'unun, dilaknat. Al-hadis rawi Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah. Faqala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah azza wa jalla wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya dunia ini dilaknat dan juga yang ada di dunia dilaknat. Bapak Ibu, kalau kita berhenti ya membaca hadisnya di situ berbahaya. Kenapa? Semua kita termasuk yang dilaknat, yang di masjid, yang di mushola, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Rasul mengatakan illa, kecuali dunia kita gunakan untuk zikrullah azza wa jalla dan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, dan juga kita menjadi orang yang punya ilmu, wa alimun au muta'allim, atau orang yang belajar. Ini konsep kemajuan ilmu luar biasa dalam Al-Quran. Tinggal kita sebagai umatnya. Maka dalam surat Al-Furqan Allah menceritakan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kaitan dengan umat ini ada yang meninggalkan Al-Quran. Waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, umatku ini, kaumku ini sebagian ada yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, mahjura.
nggak dipegang lagi, nggak dibaca lagi, nggak ditelaah lagi, nggak dikaji lagi. Jamaahnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada kemajuan dalam kehidupan kita, kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan teknologi, tergantung bagaimana umat ini terus mengasah. Ternyata juga banyak kalau kita baca Bapak Ibu, tokoh-tokoh ilmuwan Indonesia juga banyak sekali. Kemudian juga zaman dulu tadi yang saya sebutkan, tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang luar biasa gitu. Kaitan dengan kemajuan teknologi, Al-Quran juga bicara sebenarnya. Tapi bukan pada saat itu ada, tapi sebelumnya sudah ada teknologi yang sangat luar biasa. High-tech yang luar biasa. Contohnya kapal. Al-Quran cerita kaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan juga diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Ini artinya apa? Teknologi. Nabi Daud luar biasa, sudah membuat baju besi untuk perang. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum. Luar biasa. Zaman Nabi Sulaiman luar biasa. Ada istana yang luar biasa. Bapak Ibu, lantainya itu bukan hanya pakai ubin biasa, tapi untuk pakai apa? Min qarar. Bukan qarar ya, qawarir. Kaca. Kisahnya Bilqis pada waktu datang itu. Di zaman sekalian mungkin Allah SWT, agar perlu kita pahami kembali bahwa orang yang dekat sama Al-Quran dengan kajian-kajian yang luar biasa, bukan mundur dia dalam kehidupan, tapi semakin Allah membuka peluang-peluang yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Makanya khususnya untuk membaca tilawah dianjurkan, selain kaitan dengan tadabbur itu, sampai bukan hanya manfaatnya fid dunya, tapi nantinya fil akhirah. Al-Quran menjadi syafi'an li ashabih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini luar biasa. Jemaah sekalian, mari kita optimalkan kembali waktu-waktu kita. Kalau ada waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk mentelaah, untuk membaca, minimal kita membaca tilawah dengan Al-Quran. Kalau bisa kita tadabbur dengan ayat-ayat yang ada, alhamdulillah. Kalau kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan Al-Quran. Sandarannya ini adalah sesuatu yang manfaat, yang nafi'an, ada maslahah untuk kehidupan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.